Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdina nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sini minum dulu nggih. Bismillah. Kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa gunakan setiap nikmat menjadi wasilah agar semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan ini termasuk lisan yang mudah untuk bersolawat sehingga banyak keberkahan yang datang kepada kita insya Allah. Sebelum kita melanjutkan ngaji, saya menyampaikan beberapa hal untuk meningkatkan keimanan kita insya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Saya berpesan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung orang yang sedemikian. Orang yang bertakwa, orang yang taat itu akan mendapatkan keberuntungan insya Allah. Wal akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik, akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kita butuh sabar untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka ketahuilah wal akibatul lil muttaqin adalah akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kita harus ingat-ingat bahwa setiap perkataan kita, perbuatan kita, bahkan pemikiran kita akan dicatat oleh malaikat. Oleh karena itu kita akan terus berhati-hati dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan di dunia ini insya Allah. Karena ini bekal kita. Nanti orang-orang yang di dunia menyia-nyiakan waktu, tidak mau belajar, kemudian dia dengan ketidaktahuannya itu sehingga melaksanakan berbagai macam hal yang mungkin dianggap ibadah padahal bukan. Kemudian dengan ketidaktahuannya dia bisa jadi berbuat zalim kepada orang lain. Maka ketahuilah ketika mereka menerima kitab dari Allah, setiap kita akan terima kitab. Ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang dari belakang. Di juz 30 ini keterangannya. Beruntungnya orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan. Mudah-mudahan kita termasuk, insya Allah. Sungguh merugi dari yang sebelah kiri, apalagi yang dari belakang. Maka ketahuilah, kita ingatkan pada diri kita sendiri bahwa mereka yang menerima dari sebelah kiri dan sebelah belakang mengatakan, sungguh celaka kami. Mereka sudah tahu bakal celaka. Mali hadal kitab. Kitab apa ini? Gak mau terima kitab dia. Jadi orang-orang yang berbuat buruk di dunia ini menyanyiakan waktu khususnya dan amal-amal turunannya, maka dia mengatakan sungguh celaka hari ini kami. Mali hadal kitab. Kitab apa ini katanya? La yuhadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Kitab kok di dalamnya isinya tidak ada sesuatu yang kecil maupun besar kecuali ahsaha, kecuali semuanya tercatat. Jadi kita duduk seperti ini dicatat Bapak-bapak setuju. Pikiran kita melihat, kita berbuat itu dicatat seluruhnya, catat seluruhnya tanpa kecuali. Maka mereka mengatakan la yuhadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Semuanya tercatat, tidak terkecuali. Nah, ini akan menjadi bahan untuk hisaban kita. Kalau hisabnya hisab munakosah, ditanya detil neraka jahanam kita. Nah, kalau hisabnya hisab yang mudah, yasiro, maka sebagian catatan itu ditutup oleh Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang merubah dirinya menjadi baik, yang dulu mungkin na'udzubillah pernah berbuat buruk, pernah berzina mungkin dia, kan?
Ketahuilah Imam Syafi'i menyampaikan seseorang yang berzina itu hutang, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau dia nggak segera bertobat dengan taubatan nasuha, nanti dia akan dibayar hutang itu bahkan di dunia. Entah anaknya disinai, entah istrinya disinai, entah cucunya disinai, sehingga sakitnya akan sampai kepada dia di dunia. Maka seseorang yang sedemikian ini harus banyak-banyak bertobat, yang dengan itu maka dia akan mendapatkan hisab yang yasir, yaitu di mana kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, saya dulu pernah melakukan itu, kok sekarang nggak ada. Allah berkehendak untuk tutupi. Orang yang menutup hari-hari kehidupan di sisa waktunya dengan kebaikan itu seperti itu, beruntung sekali. Tetapi kalau orang yang tidak bertobat, orang yang tidak mengakhiri hidupnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan hisab yang munaqashah. Ini dipelajari di kitab Tauhid, Bapak-bapak setuju. Nanti kita akan sampai ke sana juga insya Allah. Jadi ada orang yang tanpa hisab, tanpa azab, ada orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, ada yang dihisab dengan hisab yang munaqashah, hisab yang berat. Maka mudah-mudahan setidaknya kita masuk yang ke hisab ringan. Karena untuk hisab tanpa hisab itu harus memenuhi beberapa syarat. Dan mungkin itu di dunia ini sekarang juga mungkin, hari ini pun mungkin mendapati orang yang sifatnya tanpa hisab, tanpa adab. Mudah-mudahan dengan kita belajar Allah takdirkan seperti itu. Makanya orang belajar sedikit kan. Karena jumlahnya memang sedikit. Yang tanpa hisab, tanpa adab itu memang cuma sedikit, nggak banyak. Maka kalau orang yang belajar sedikit itu ya patut gitu, sesuai sunnahnya. Ketahuilah di dalam catatan itu setiap catatan akan dibalas. Di dalam catatan itu yang kita terima itu, maka setiap catatan itu akan mengakibatkan sebuah balasan. Kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Kalau kita mendengar ini takut nih. Saya kadang-kadang kalau mendengar ini itu kadang-kadang suka pikiran itu tiba-tiba melayang ke saat itu gitu. Meskipun tidak bisa dibayangkan, tapi kadang-kadang membayangkan ke saat itu. Kita hadir kepada Allah sendirian, tidak ditemani siapa-siapa. Nggak ditemani siapa-siapa loh. Kalau hari ini orang kaya mungkin bisa ditemani pengacara, Verdi Sambo bisa pinjam pengacara untuk mendampinginya. Saat itu kita fardah sendirian. Allah berfirman, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Bahwa setiap kebaikan sebesar sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Maka kita dikasih waktu hidup ini harus benar-benar produktif dengan kebaikan. Produktif dengan kebaikan. Saya masih ingat beberapa kawan yang hijrah, sebagaimana saya alami. Itu membutuhkan ketetapan hati yang sangat panjang. Karena akan melewati penderitaan luar biasa. Bahkan sebagian sampai beli beras pun susah istilahnya itu. Dari orang yang sebenarnya tadinya sangat berkecukupan. Saya mengalami masa di mana situasi yang hampir mirip seperti itulah kira-kira. Saya belum pernah ceritakan ke jenengan. Ya intinya pokoknya menderita banget lah, menderita banget. Yang itu kalau diceritakan imun longso. Tapi saya mengingat bahwa setiap perbuatan kita itu akan dibalas, sekecil apapun. Nah, kuncinya teman-teman yang hijrah itu sama ternyata. Intinya memperbaiki hubungan dengan Allah, biar Allah yang menyelesaikan semuanya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Benar-benar kita tuh menyerahkan total urusan aja kepada Allah. Biar Allah yang urusi saja. Biar Allah yang urusi saja. Nah, ini pula yang membuat saya semangat seperti ini, Bapak-bapak setuju. Karena menolong agama Allah itu balasannya Masya Allah sangat besar. Maka kita subuh seperti ini berjuang juga dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Sekali lagi ingat-ingat kita akan datang kepada Allah nanti sendirian loh Pak. Sendirian loh, nggak dibantu siapa-siapa. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap kita akan menghadap kepada Allah itu farda itu sendirian, nggak ada temannya sama sekali. Bayangkan, kita kebayang nggak? Kita kadang-kadang menghadapi soal sendiri aja kadang suka bingung kan. Kita akan menghadap kepada Allah, zat yang akan menghisap kita, menanyai kita, itu sendirian. Setiap harta yang kita miliki akan ditanya dari mana untuk apa.
Saya pernah ceritakan dengan sandal kanan podo kanan saja ditanyain loh, kalau kita sia-siakan untuk apa itu ada jadi milikmu. Ini kan jadi masalah. Orang-orang yang beriman itu takut pulang kepada Allah membawa harta yang banyak. Maka Rasulullah contohkan, Rasulullah itu nggak punya harta ketika meninggal, selesai di dunia. Jadi kita nggak usah terlalu gumun dengan harta. Kita boleh cinta sama harta, tapi jangan diletakkan di hati. Karena asalnya manusia cintanya kepada harta itu kebangetan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu kecintanya kepada khair di situ kebaikan. Kebaikan maksudnya termasuk di antara adalah mal, harta dan sebagainya. Rumah, mobil, motor, kekayaan. Lasyadid kata Allah. Cinta banget gitu. Cinta banget. Ini bibitnya pelit. Makanya Allah sifatnya seperti itu. Dan hari-hari ini Bapak-bapak setuju sebagai informasi, saya tidak tahu kenapa ada beberapa fenomena di beberapa masjid, infak masjid itu sekarang turun. Saya juga heran itu, di masjid-masjid besar ada fenomena di mana jumlah infak masjid itu turun. Saya nggak habis pikir gitu, ini ada fenomena apa? Kok sampai sedemikian? Yaitu tadi karena apa? Wa innahu lihubil khairi lasyadid. Karena sesungguhnya kecintaan manusia terhadap harta itu memang sedemikian eman-eman kalau untuk berjuang di jalan Allah. Maka ini saya jadikan awal penyampaian pagi ini supaya menjadi pengingat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik untuk selalu menjaga agama Allah. Ingat-ingat juga nanti di sana mulut kita tuh diem, anggota badan kita yang bicara loh. Tangan kita bicara, kaki kita bersaksi terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia. Bayangin loh. Kebayangkan, kita kan bisa mengelak dengan mulut kan. Orang bohong bisa mengelak dengan ini, orang bisa nggak tahu. Tapi nanti di sana tangan kita sendiri yang ngomong, kaki kita yang ngomong, la ilaha illallah. Yang orang sampai nggak takut dengan perbuatan di dunia itu ya kebangetan. Kenapa? Akan hadir masa itu. Kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sungguh hari ini itu hari di mana mulut itu dikunci total. Wa tukallimuna aydihim, dibuat berbicara tangan-tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dibuat bersaksi kaki kita. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang sudah kita buat di dunia. Ini sungguh harus menjadi pengingat buat kita, ini muhasabah betul buat kita ini. Ditanyakan kepada kulit, tangan tentang keterangan bagaimana mereka berbicara. Mereka mengatakan sungguh kami diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ini. Itu anggota badan kita loh ikut bicara. Belum lagi tempat kita duduk. Ini akan bicara ini. Tempat duduk jenengan besok kan berbicara. Dulu tanggal sekian saya duduk di majelis. Ini akan bicara. Yauma idzin tuhadi su'ah baroha. Pada saat itu bumi akan menyampaikan kabar tentang apa yang dulu dia alami. Oh, si fulan dulu duduk di majelis. Ngomong, bayangin. Orang sampai nggak takut seperti ini kebangetan. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus sering-sering kita ingat-ingat. Harus sering-sering kita ingat. Maka mari kita benar-benar memperbaiki betul seluruh amal kita yang induknya adalah di sholat kita. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, baca, pelajari. Utslu ma itu kita suruh baca, suruh pelajari, suruh memahami. Minal kitab, kitab kita Al-Quran. Kita sedang proses ini kan, membaca Al-Quran, insya Allah bagian-bagian dari Al-Quran. Kemudian apa perintahnya? Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang sedang saya tekankan di bulan ini di beberapa masjid, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kalau sholat tidak menghasilkan itu berarti bermasalah sholatnya. Sholat kok orang masih mau selingkuh aja nggak bakal berhasil sholatnya, berarti dia. Artinya dia sholatnya nggak benar gitu. Sholat kok masih menyakiti tetangga, sholat kok masih pelit sama istri misalnya gitu. Saya dikeluhi jamaah gitu. Ada yang
istrinya itu minta cerai gara-gara suaminya pelitnya luar biasa. Cerai, nikah lagi, begitu lagi gitu. La ilaha illallah. Padahal dia orang rajin ke masjid, pakaiannya sudah nyunah. Lantas ketika belajar sholat, bagian ini dikemanakan? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perbuatan merugikan diri sendiri terkait dengan perzinahan, urusan di bawah perut. Kalau mungkar itu perbuatan yang merugikan orang lain, pencurian, pembunuhan, menipu, curang dalam timbangan. Jadi dimensi sholat itu selalu agar tidak rugi diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, itu seperti itu. Itulah udah seluruhnya tuh berarti perbuatan baik. Nah, yang tadi saya sebutkan itu tentang amal itu turunan dari sholat ini, tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kita yang sudah sholat rajin ke masjid, pastikan kita tuh benar-benar orang-orang yang mendapati diri kita benar-benar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Cukup menggugah hati, teman-teman. Mudah-mudahan menggugah hati. Ini quote hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat, karena saya melihat banyak sekali hal yang terjadi di bulan-bulan ini, berarti ada penurunan keimanan dan meningkatnya kecintaan terhadap dunia. Mungkin karena menjelang anak-anak sekolah gitu. Hasbi itu sekarang 10 juta Pak masuknya, 9 lebih. Kemarin saya sudah dapat informasi tanggal 1 mulai pendaftaran. Kita 9 lebih. Jadi ini banyak, lumayan. Hanya orang mau infak jadi nggak jadi. Nah, kita lanjutkan, insya Allah kita masih di fa'idha qila laka man rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabbi jami'al alamin bini'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Nah, kemarin kita sudah mengenali bahwa untuk mengenali Allah, maka seorang muslim wajib atau tidak boleh jahil. Jahil itu tidak tahu artinya, kebodohan. Tidak boleh bodoh di 4 hal ini, yaitu tentang ma'rifatu wujudillah, yaitu mengenali bahwa Allah itu ada. Mengenali bahwa Allah itu ada. Cirinya adalah ketika ditanya, jenengan tahu Allah itu ada atau tidak? Kita langsung jawab, ada. Gitu. Iya ada. Kita tetapkan di dalam hati betul bahwa Allah itu ada. Jangan saya mengatakan, ya mbuh dong, aku ya tahu iru. Nah, ini jadi masalah. Kemudian ma'rifatu rububiyah atau rububiyatillah, yaitu kita mengenali bahwa Allah itu maha mengatur, Allah maha mencipta, Allah maha memiliki, Allah maha memberi rizki. Kalau ditanya siapa yang kasih rezeki kepadamu, jawaban kita Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'rifatu uluhiyah atau uluhiyatillah, kita menetapkan bahwa satu-satunya yang berhak disembah itu hanya Allah saja, dengan kesempurnaannya, dengan segala macam kemahaannya. Maka kita menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang disembah, tidak ada ikutan-ikutan yang lain untuk dimintai. Kemudian yang keempat, ma'rifatu asma wa sifat atau wasifatillah, gitu. Yakin bahwa Allah itu punya nama-nama yang husna dengan sifat-sifat yang sempurna, maka kita meyakini itu walaupun kita tidak hafal, gitu, karena jumlahnya sangat banyak. Tapi bahwa Allah itu memiliki sifat dan nama-nama yang indah. Maka 4 hal ini harus ada di dalam diri kita agar kita dikatakan sebagai orang yang mengimani Allah. Kemudian kita juga sudah sebutkan beberapa nama-nama Allah yang agung, yaitu nama Allah itu sendiri adalah nama yang paling agung. Kemudian Ar-Rabb, Ar-Rabb yang sering kita sebutkan berkali-kali, Ar-Rububiyah, Ar-Rabb, Alhamdulillahi Rabb, ya kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sebutkan tiap hari. Segala puji hanya untuk Rabb semesta alam. Kemudian Ar-Rahman. Maka nama-nama ini ketika kita minta berdoa, sebutkan Allah, Ya Rabb, Ya Rahman. Kemudian 2 yang di dalam ayatul kursi, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu itu yang maha hidup, Ya Qayyum itu yang maha mengurusi makhluknya setiap saat. Terkait dengan Ya Qayyum, kisah Nabi Musa alaihissalam bisa menjadi contoh buat kita. Ketika Musa ingin melihat Allah, Musa ingin mengenali Allah, gitu. Musa suruh pegang gelas yang ada airnya, gitu. Pegang terus, tiba-tiba ngantuk, jatuh kan, ya. Allah beritahukan kepada Musa bahwa Allah itu
ya Hayyu ya Qayyum, maha hidup dan selalu mengurus. Kalau sesaat saja ngantuk gitu, pecah dunia ini ya kan? Nah, ya Allah itu ya Hayyu ya Qayyum. Maka kalau kita berdoa sebutkan Allah ya Rabb ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum, baru kemudian kita minta, ya Allah saya berkebutuhan kepadamu tentang ini. Doanya Nabi Musa misalnya, Robbi ini lima angsalta ilayya min khairin fakir, ya Allah terhadap seluruh kebaikan yang ada di diri, ada padamu, saya itu butuh. Itu Nabi Musa ketika kapan berdoa seperti ini? Ketika dia pergi ke negeri Madian, kelaparan, dia minta makan sama Allah tuh, minta makan. Ini Nabi Musa alaihissalam dalam tafsir dikatakan di antara doa ini adalah dia lapar, minta makan sama Allah. Robbi inni lima angsalta ilayya min khairin fakir. Diamalkan doanya nih, pendek kan? Robbi ya Robbi, ini sesungguhnya aku lima angsalta ilayya, terhadap apa yang kau turunkan dari kebaikan, min khairin fakir. Fakir itu saya butuh. Ini saya itu butuh makan, lapar gitu, kira-kira gitulah. Masya Allah, lembutnya. Nah, berikutnya, jika ditanya padamu tentang siapa Rabbmu, kita jawab Allah. Kemudian bagaimana kita mengetahui tentang Allah? Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu punya sifat rububiyah? Bahwa Allah itu punya sifat rububiyah. Maka kita coba uraikan. Ini kita benar-benar berpikir, belajar akidah itu benar-benar belajar kita mengenali Allah, kita benar-benar berpikir. Saya ngajak panjenengan berpikir. Assalamualaikum. Yang pertama, dari dalil syar'i. Kemarin kita sudah sedikit bahas dalil syar'i, yaitu dari Al-Qur'an. Wa huwa rabbu kullu syai'. Wa huwa rabbu kullu syai', bahwa dialah Allah Rabb segala sesuatu. Syai' itu sesuatu, kullu itu semua, segala. Wa huwa dialah Allah Rabb kullu syai', atau alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini fitrah. Ini fitrah. Setiap kita sesungguhnya seperti itu. Setiap kita sesungguhnya seperti itu. Tahu sebenarnya, setiap manusia itu tahu seperti itu. Dan sedikit sebenarnya mengingkari seperti ini. Sekali lagi, bahwa setiap manusia mengakui adanya Allah sesungguhnya fitrah. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam juga disebutkan ada segolongan kecil orang-orang yang mengingkari itu. Ada segolongan orang yang mengingkari tentang uluhiyahnya Allah, tetapi mengakui rububiyahnya Allah. Ini saya ulang-ulangi. Ini butuh ketelitian, butuh ketelitian. Ini yang dipermasalahkan di sebagian besar perbedaan antar golongan di Indonesia ini, bagian ini. Salah satu tokoh besar di Indonesia mengatakan keliru yang seperti itu. Ini saya terangkan biar kita paham, biar kita paham. Tadi kita mengetahui rububiyah itu berarti kita mengakui Allah Maha Pencipta, Maha memiliki, Maha mengurusi, Maha memberikan rezeki. Kita sudah paham itu, kalau saya sudah menyebutkan Rob berarti seperti itu. Nah, ada orang-orang di zaman Rasulullah dulu itu namanya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin itu orang-orang yang percaya kepada yang ini nih. Percaya. Abu Jahal, Abu Lahab ditanya tentang siapa yang menciptakanmu, Allah. Mereka pun tawaf dulu. Mereka tuh orang pun haji. Tapi nggak mau ke Arafah mereka biasanya. Haji, tawaf, bersedekah, menyembelih. Bahkan kita tahu ada orang yang diketahui masuk neraka jahanam. Tetapi pada asalnya dia sesungguhnya orang yang sangat dermawan, menyembelih kambing aja ratusan, menyembelih unta puluhan untuk menjamu orang-orang yang sedang berhaji. Berarti secara rububiyah orang-orang itu mengakui. Tetapi di dalam uluhiyah
di dalam peribadahan dia menyertakan yang lain. Ketahuilah Allah Maha Pencipta, Allah Maha memberikan rezeki. Tetapi mereka mengatakan bahwa untuk urusan rezeki, untuk urusan mengatur itu ada yang ikut. Contoh, kalau di sini contohnya, bahwa iya ditanya yang menciptakan kamu siapa? Allah. Tapi dia masih ngelarung, gitu, sesuatu di Laut Kidul dengan harapan penjaga Laut Kidul menjadi baik, menjadi ikut mengatur laut, menjadi baik sama dia. Ada nggak seperti ini? Ada nggak keadaan seperti itu? Orang-orang seperti itu ditanya siapa yang menciptakanmu, siapa? Jawabannya apa? Allah. Nggak mungkin mengatakan roh Kidul, nggak mungkin. Gitu bagi. Orang seanimisme apapun ditanya di Indonesia ini, siapa yang menciptakanmu? Allah. Tapi ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki kepadamu, ya Allah, tapi lewat itu bantuan ini itu, ya enggak? Ada yang seperti itu? saya diberitahu bahwa 90% pedagang itu menggunakan hal-hal seperti itu. Ada, dulu saya pernah ceritakan dengan ada salah satu takmir, dia punya apotek, salah satunya di Kembaran ini apoteknya, dia punya beberapa apotek. Temennya bilang, apotekmu kok tutup terus? Apotekmu kok tutup terus? Gitu. Padahal buka terus. Dan ini sering kejadian. Salah satu yang pernah dia itu BB Selamat itu pernah mengalami kayak gitu. Masak tahu-tahu bau. Orang lewat temannya tutup katanya. Nah ini berarti ada orang-orang yang menggunakan zat lain selain Allah untuk ikut nutup-nutupi. Berarti dia mengakui bahwa itu tuh ikut mengatur. Zat itu ikut mengatur. Nah, yang seperti ini sebenarnya sedikit. Yang seperti ini sesungguhnya sedikit, nggak banyak. Orang musyrik itu sesungguhnya sedikit, nggak banyak. Tetapi subhatnya itu menyebar. Jadi satu kebenaran 99% keliru itu orang-orang kadang percaya pada yang satu. Udah dukun misalnya. Lah nyatanya kayak bener ketemui sertifikat hilang saya ketemui bareng yang wong pinter, wong ora pinter itu. Gitu. Nah itu padahal sing keliru ya kayak banget, bola-balik keliru gitu. Tapi dengan satu kebenaran itu seolah-olah menjadi benar seluruhnya. Itu ujian buat kita, ujian buat kita. Maka sekali lagi yang mengingkari rububiyahnya Allah itu sedikit sesungguhnya, sedikit. Golongan kedua yang mengingkari rububiyahnya Allah. Sekali lagi kalau saya bilang rububiyah sudah paham ya? Maha mengatur, maha pencipta, maha memiliki, maha mengurusi, maha memberikan rezeki. Jadi kalau saya bilang Rob berarti seperti itu. Ar-rububiyah adalah orang-orang al-malahidah. Orang-orang al-malahidah itu orang-orang ateis zaman sekarang. Dan dari zaman ke zaman itu sebenarnya sedikit. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu sedikit dari dulu juga. Golongan yang sedikit. Tetapi di zaman medsos ini, karena pemikiran bisa diletakkan di medsos, itu cepat menyebar. Sehingga kalau kita nggak hati-hati di kalangan anak-anak muda kita besok, anak-anak kita tuh bisa seperti itu, Pak. Ini penting loh, menjadi pengingat buat kita. Jadi tantangan zaman ke depan itu lebih berat karena semua pemikiran itu terbuka. Teknologi itu ada baik ada buruknya. Buruknya yaitu yang mengambil waktu kita terlalu banyak. Saya kadang-kadang sedih kalau melihat generasi sekarang karena nggak kayak kita dulu main kelereng di luar, ya kan? Sekarang itu full gadget. Yang pada saat itu dia bisa berselancar ke Korea, berselancar ke Amerika, kemana-mana itu. Tahu-tahu waktunya habis. Nek zaman sekarang anak bisa konsentrasi ngapal Quran itu setengah wali itu. Kenapa? Karena memang susah sekali. Saya saja di rumah karena apalagi saya memang kerjanya berkaitan dengan harus dengan seperti itu kan. Di rumah harus ada wifi. Nggak bisa kalau nggak bisa kerja. Ya anak-anak otomatis kan ikut. Ya untung Abdul kadang-kadang masih bisa diarahkan untuk udah ngapal dulu lah 2 ayat gitu, baru nanti lihat apa yang kamu perlu. Dia senangnya ngeliat bikin-bikin itu loh, bikin apa, bikin kapal apa. Dia masih seperti itu, masih mendingan gitu. Ngambil kertas, saya belikan kertas banyak, bikin ini kan dari YouTube. Nah, orang dewasa kok seperti itu, mau nonton terus kan masalah. Buka ini, radikir. Buka ini, tahu ngambil hafalan ayat. Ini kan masalah banget. Nah, maka orang-orang malahidah ini meletakkan pemikirannya di teknologi sehingga pengaruhnya jadi besar sekarang. Coba jangan lihat film-film di Amerika misalnya,
itu kan mesti ada pesan-pesan bahwa menuhankan teknologi, ya kan. Sama mengatakan, nyatanya wong sing Islam kuwi malah ketinggalan zaman rasul gawe pesawat, ya enggak. Seolah-olah jadi orang itu dibawa untuk bahwa Tuhan itu kecil, bahwa peran manusia itu besar, dan ini banyak sekarang. Kalau kita enggak membentengi, berbahaya. Makanya Ibrahim alaihissalam berdoa apa? Robbi wajnubni wa baniya an a'budal asnam. Sudah diamalkan tuh itu. Robbi wajnubni wa baniya an a'budal asnam. Karena memang tantangannya memang luar biasa. Nah, maka untuk mengatasi yang bagian kedua ini, kita harus memahami tentang dalil-dalil fitri, dalil-dalil fitrah. Dalil fitrah. Rasulullah bersabda, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap anak itu lahir di dalam fitrahnya, Wa abawahu, orang tuanya lah, yuhawidani au yunasironi au yumajisani. Orang tuanya lah yang akan menuliskan di dalam diri anak ini untuk menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi memang beruntunglah kita orang-orang yang tertakdirkan menjadi Muslim sejak kecil. Maka minggu lalu saya sampaikan, kita tuh wajib loh berdoa untuk yang menumpas PKI dulu. Saya kalau dengar kisahnya mbah-mbah saya tentang PKI itu, subhanallah, kejamnya luar biasa. Jadi beberapa keluarga juga termasuk yang terbunuh itu waktu itu. Mbah saya yang mbah dari ibu itu ngumpet gitu. Ibu saya termasuk yang katanya kalau sore itu harus ngumpet di tempat saya kan basis. Di tempat saya itu basis, sampai sekarang juga basis gitu. 90% ya di partai yang mendukung itu. Sing ora sithik banget. Gitu, mengerikan gitu. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk yang di dalam fitrah insya Allah. Nah, bukti bahwa setiap anak itu lahir fitrah, coba jenengan punya anak kecil 3 tahun, jenengan pukul dari belakang, tuk gitu. Maka dia secara fitrah mengatakan, sopo sing mukul saya, kan kira-kira gitu. Gini bagi, atau jorok nih, gitu. Mesti dia akan bertanya, ada sesuatu yang mendorong dia, kan itu. Itu kan fitrah itu. Ya enggak? Itu fitrah. Fitrahnya manusia itu kalau ada sesuatu berarti ada penyebabnya. Itu maksudnya, itu dari fitrah maksudnya. Kalau ada sesuatu pasti ada penyebab. Kayak gini, ini kan ada yang dorong, nggak mungkin bergerak sendiri. Ada mendorong, ada zat lain yang mendorong dia. Ya kan? Ini fitrah. Dan setiap kita tuh secara fitrah sesungguhnya mengakui adanya Tuhan sebenarnya. Makanya kalau dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang di tengah hutan tidak kenal siapa-siapa, dia tetap punya fitrah ketuhanan. Dia tetap punya fitrah. Jadi sebenarnya ada keinginan menyembah sesuatu. Gitu. Asalnya manusia seperti itu. Gitu. Karena memang sudah fitrahnya seperti itu. Gitu. Kita harus tahu bahwa dengan dalil fitrah ini kita harus tahu bahwa rezeki kita pun sudah diatur. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah, sehingga kita tuh sebenarnya menjalankan sunnahnya saja. Mas kerja di instansi, dengan kerja di instansi, dengan berdagang atau apapun itu, sesungguhnya itu hanya sunnahnya saja. Selebihnya Allah sudah atur semuanya itu. Ini saya bikin ringkasan-ringkasan yang mudah-mudahan bisa dipahami, karena memahami ini nggak mudah ya. Memahami ini tidak mudah ya. Saya kalau di beberapa masjid yang banyak sesepuhan itu nggak berani menyampaikan seperti ini, belibet nanti. Ini dengan masih muda-muda insya Allah paham, dan ini bagian yang penting yang Rasulullah perjuangkan 13 tahun di Mekah. Dalil fitrah ini penting dan di Al-Quran sangat banyak jumlahnya. Pertanyaannya sekarang, yang mengingkari sedikit kok dalilnya banyak di dalam Al-Quran? Dalil di Al-Quran tentang rububiyahnya Allah itu banyak banget. Nanti kalau jangan sudah mulai membaca Al-Quran akan ketemu banyak sekali dalil-dalil tentang ar-rububiyah, bahwa Allah itu maha menciptakan, Allah itu maha memelihara, maha mengurusi, maha memberi rezeki, itu banyak banget gitu. Ini fungsinya apa? Agar kita tuh yakin banget, itu maksudnya itu. Para ulama menyebutkan kenapa dihadirkan oleh Allah yang sedemikian, agar kita tuh yakin banget, nempel banget, agar kita nggak susah hidupnya gitu. Kalau kita sudah paham bahwa ada yang mengurusi, ada yang memberikan rezeki, itu kan hidup kita tuh nggak susah. Ini mungkin sesulit apapun kita lebih tentrem. Coba kalau kita tanyakan pada diri sendiri, sampai hari ini kita masih hidup, kapan kita nggak makan?
kebanyakannya kan makan toh, kebanyakannya makan, kebanyakannya ada rezeki. Kekhawatiran yang sering kita pikirkan seringnya nggak terjadi, ya nggak? Seringnya nggak terjadi. Kadang-kadang kita khawatir banget ini itu nggak terjadi, itu berlalu tahun ya begitu saja, nggak masalah itu. Ketika saya hijrah dulu, pernah ada masa di mana Amar tuh sampai kelaparan malam hari gitu. Tapi alhamdulillah siang harinya Allah kasih rezeki. Bayangin, ada zaman milenial seperti itu, ada orang merasakan seperti itu, saya orangnya. Ketika hijrah benar-benar masya Allah, memurnikan penghasilan itu tidak mudah, tidak mudah. Tapi kalau kita niat, insya Allah tetap diberi oleh Allah. Sekali lagi, kenapa banyak sekali dalil untuk meyakinkan kita? Maka para ulama kalau mendebat persoalan rububiyah ini, itu dalilnya banyak. Ibnu Taimiyah rahimahullah misalnya, ketika ditanya tentang persoalan rububiyahnya Allah, dihadirkan untuk membantah pendapat ini, maka saya hadirkan 20 dalil, gitu langsung. Untuk semakin yakin kita bahwa benar-benar kok Allah itu ada, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha memberi. Karena ini problem manusia kebanyakan begitu. Susah sedikit bisnisnya hancur aja udah, Allah ada nggak ini? Allah tuh urus saya nggak ini? Gitu. Allah pun ini bersama saya nggak sih ini? Gitu, mengerikan sekali. Gitu. Banyak yang seperti itu. Gitu. Kalau orang yang udah biasa miskin mungkin malahan rububiyahnya bagus, gitu. Karena udah biasa, orang duit biasa. Tapi orang yang tadinya punya kemampuan kemudian dihilangkan oleh Allah, itu ributnya subhanallah. Ada teman penghasilannya 80 juta, corona penghasilannya jadi 20 juta, cerai sama istrinya gara-gara itu, bertengkar terus. 20 juta loh, jadi kan 20 juta gaji gede. Kenapa? Karena biasa 80 juta, angsuran rumahnya 20 juta nggak cukup, bertengkarlah terus sama istrinya. Dodol rumah musim corona ngel, akhirnya apa yang terjadi? Pisah lah. Ini berarti nggak mengenali rububiyah Allah. Bayangkan, dia harusnya membayangkan, lah kayak 3 yuto cukup. Iya enggak? Subhanallah, Pak Stoyo, saya tuh ketika di perumahan dulu itu ngurus seminggu tuh hampir 1 miliar, 800 juta lebih dalam 1 minggu. Tunggu tanah yang sekarang 5 juta aja nggak nyampe. Masya Allah ya. Jadi mengenali rububiyah Allah itu Masya Allah. Kadang-kadang menjadi kekurangan itu kadang-kadang penting untuk kita mengenali Allah. Jadi karena sekarang lagi ada yang posisi lagi kurang, itu tuh kadang-kadang sangat penting buat kita agar kita kenal sama Allah. Agar kita kenal sama Allah. Jangan nanti tahunya kalau merasakan kesusahan gitu. Kalau nggak susah nggak kenal sama Allah gitu. Ini kesaksian saya pribadi ini ngalami begitu. Jadi kemudian kenapa banyak dalilnya? Karena fitrah manusia itu banyak dirusak oleh subhat. Subhat tahu nggih? Subhat itu pemikiran dari orang-orang yang dianggap memang kompeten di bidang itu. Contoh, ada profesor mengatakan jilbab ora wajib kok, cukup pakaian yang sopan saja. Itu namanya subhat. Kalau yang ngomong wahid mungkin nggak ngaruh, yang ngomong profesor loh ini, ahli tafsir. Itu kan subhat. Nantinya orang yang awam akan berputar-putar pikir, oh jojo bener ku ya, oh jojo bener ku ya, gitu kan. Nah itu namanya subhat. Dan ini di zaman medsos seperti itu, astagfirullah, banyaknya yang namanya subhat. Okay. Yang menyampaikan bukan orang-orang biasa, luar biasa. Makanya kalau kita nggak hati-hati, kita tuh bakal tersesat tuh. Ya kan? Kita tahu-tahu ikut sebuah golongan, wajib boleh golongannya bermasalah. Cirinya apa? Pokoknya cirinya orang-orang yang lurus insya Allah ajarannya tentang tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana Allah menjadi sebuah tujuan. Gitu. Kalau udah melenceng kemana-mana itu alamat untuk bermasalah. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengetahui rububiyah Allah itu dengan dalil akli, dengan dalil akal. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Berarti maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi ini di dalam surat At-Tur ya, dikatakan apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan atau mereka menciptakan diri sendiri? Dua-duanya pilihan yang keliru, ya enggak?
Nggak mungkin toh ada sesuatu kok tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin, kecuali hanya Allah saja, ya kan? Atau mereka menciptakan diri sendiri, atau kita menciptakan diri sendiri. Gimana kita menciptakan diri sendiri kalau kita dulunya nggak ada, ya kan? Ini dalil akal bahwa Allah itu rububiyah. Allah itu mempunyai sifat rububiyah, di antaranya adalah sifat menciptakan. Maka kemarin saya sampaikan di minggu yang lalu bahwa orang-orang Badui itu identik dengan rendahan, di Arab Saudi, miskin, bodoh, tidak terdidik, pinggiran, pencuri. Ketika ditanya bagaimana kamu mengenai Rabbmu, kamu tahu adanya Tuhan itu gimana? Dia mengatakan kotoran onta menunjukkan adanya onta. Sederhana banget toh. Ya kan? Kotoran keledai menunjukkan ada keledai. Ada tapak kaki berarti ada yang lewat. Tuh, bayangin. Ini yang mengatakan siapa? Mungkin dianggap paling bodoh. Berarti Pak, secara fitrah manusia itu sebenarnya tahu ada Tuhan, gitu. Berkebutuhan dengan Tuhan. Lah mungkin paling bodoh ya dikatakan, lah iki ono kotorane mosok yo ora ono wontane, kira-kira begitu. Lho kira telek ayam mosok ora ono ayame. Kira-kira begitulah. Bayangin, itu menunjukkan bahwa secara fitrah, secara akal kita tuh menerima ketuhanan. Tapi sekali lagi ketuhanan kita kadang dirusak oleh keadaan, oleh subhat, oleh kebutuhan, oleh kemiskinan. Oh aku kok miskin terus, berarti Gusti Allah orang ngurusnya aku. Ojo orang Gusti Allah, nah, ini masalah kan. Gitu. Orang menderita terus hidupnya itu misalnya, tahu-tahu komplain. Atau orang enak terus, nggak pernah susah. Dia merasa saya itu nggak butuh Tuhan. Contohnya adalah Fir'aun. Dan itu lebih berpotensi. Orang yang lebih berpotensi tidak mengakui adanya Tuhan itu justru orang-orang yang longgar terus. Sebagaimana saya sampaikan dulu. Jika bukan karena sakit dan musibah yang kita terima, maka kita akan mendapati diri kita nggak mengakui adanya Allah. Fir'aun dan lain-lain, banyak sekali. Maka kemudian orang ini mengatakan kalau kotoran onta menunjuk adanya onta, lah bagaimana? Itu ada langit, itu ada lautan, itu ada bumi dengan jalan-jalannya yang indah, ada gunung-gunung. Lah terus sopo sing gawe itu? Ini kualitas orang yang dianggap rendahan pikirannya aja begitu. Menunjukkan bahwa nek wong luwih pinter ketimbang kowe kudune yo secara akal tuh sadar betul adanya Allah yang mengatur semua ini. Jadi kita nggak mudah komplain kalau kayak gini nih. Lagi susah tuh yang nggak boleh Allah tuh urusin saya. Coba bapak-bapak sedoyo, yang bisa merasakan itu tuh biasanya banyak kan justru ngomong susah. Orang susah itu bisa, ya aku tuh butuh engkau ya Allah. Saya merasakan seperti itu Bapak Sedoyo. Saya bisa mengatakan Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu ketika susah. Dulu ketika longgar tuh nggak bisa ngomong seperti itu. Ini artinya apa? Robbi ya Allah, Robbi ini, aku ini ya Allah, lima anzalta ilayya, terhadap apa yang kau turunkan tentang kebaikan khair, saya itu fakir, saya itu butuh. Itu. Nah, ini orang butuh gimana mau ngomong seperti itu? Ya enggak? Saat itulah kita benar-benar mengenali Allah itu ada, Allah itu mengatur, mengurusi saya. Gitu. Nanti kalau jenengan menghadapi berbagai macam soal-soal dunia, ingat-ingatlah bagian ini, bahwa ada zat yang mengatur dan mengurusi kita, yang memberikan rezeki kita. Jangan sampai kita sesaat seleng gitu hilang ini Gusti Allah. Masalah banget. Warraus yadulu alal hamir. Adanya keledai, adanya kotoran keledai menunjukkan adanya keledai. Dalil akal, contohnya lagi adalah kisahnya Abu Hanifah. Ini tentang masalah berdebat nih masih. Kemarin tanya tentang masalah berdebat. Abu Hanifah itu pernah ditantang debat oleh orang-orang Malahidah, orang-orang ateis, tentang ada atau tidaknya Tuhan. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Maka Imam Abu Hanifah menyatakan, sebentar dulu sebelum kita debat, tolong dengarkan saya dulu. Oh enggak gitu. Dengarkan dulu sebentar saja sebelum debat. Nanti debat nggak apa-apa. Dia mengatakan, bagaimana pendapatmu jikalau ada sebuah kapal yang dia itu berada di sebuah pelabuhan, kemudian kapal itu menaikkan barang-barang, kontainer ditata rapi, kemudian pergi ke lautan. Ini dulu waktu pembukaan sudah pernah saya sampaikan. Kemudian dia pergi mengarungi lautan, ada gelombang yang tinggi, dia tetap tenang sampai ke tujuan. Kemudian diturunkan barang-barang itu, kemudian dia naikin lagi barang berikutnya, dia bawa ke pelabuhan berikutnya, kemudian sampai kembali ke
tempat semula, terus begitu berjalan tanpa nahkoda. Tanpa nahkoda, kata Ibu Hanifah. Bagaimana pendapatmu? Maka orang itu mengatakan, ya tidak mungkin, wahai Syekh. Bagaimana mungkin dia jalan tanpa nahkoda? Maka kemudian Syekh Abu Hanifah mengatakan, rahimahullah ta'ala, engkau mengingkari hal yang kecil, yaitu kapal beserta seluruh aktivitasnya, mengangkat, menurunkan, melewati lautan, kemudian menurunkan lagi, mengangkat lagi, saja kau ingkari bagaimana perputaran langit dan bumi, ombak bergelombang di lautan, adanya hujan, adanya macam-macam di dunia ini, masih kau ingkari tidak ada nahkodanya? Itu, jika secara akal kita tahu bahwa secara akal memang ada yang mengatur semua ini, walaupun kita nggak lihat, tapi kita secara akal terima bahwa ini tuh ada yang ngatur. Gini Bang, ada yang ngatur. Nah makanya sekali lagi ini buat kita apa sih faedahnya? Kita tuh jadi insya Allah lebih tentrem hidupnya dalam semua situasi. Saya katakan berulang kali lebih tentrem itu apa? Karena saya itu menghadapi masa-masa di mana berkelebihan pernah, sampai kurang banget itu yuk mengalami, sehingga mengenali Allah itu justru kadang-kadang dengan hal-hal seperti itu. Kasus Fatimah misalnya di rumah sakit, ya Allah Pak, saya itu kalau ingat Fatimah itu nggak nangis demi Allah sampai hari ini. Saya kalau ingat kisahnya Fatimah yang saya pegangi seperti ini, nggak bisa untuk menahan air mata, susah. Kenapa? Saya mengetahui maha besarnya Allah hari itu, bulan-bulan itu. Bayangin saya itu lagi hijrah, nggak punya cukup ekonomi. Ini kadang-kadang, makanya kadang-kadang kaum muslimin itu harus bersatu sebenarnya untuk saling, apalagi sama jemaah seperti ini. Jangan sampai ada jemaah yang susah kita nggak tahu, jangan sampai. Bayangin, saya waktu itu sendirian, apalagi saya waktu itu sebelumnya kan mampu biasa saja, kemudian punya anak dalam kondisi sudah hijrah, nggak punya cukup uang, sehingga anak itu ya hanya mengandalkan ASI. Alhamdulillah ASI juga waktu itu karena kan lagi agak stressing, ibu-ibu kalau stressing, bapak ingat agak stressing biasanya air susunya kan kurang, ya kan, air susunya kurang. Maka apa yang terjadi? Fatimah itu kena virus, kita nggak tahu dan nggak periksa juga, takut ke rumah sakit kan nggak punya uang. Bayangin, saya loh Pak alami seperti itu. Sampai akhirnya anak itu jadi kecil, kita tuh sampai titik itu kita nggak paham loh kalau itu tuh penyakit. Bayangin, itu seharusnya begitu ketahuan hari kedua aja udah di bawah, itu seminggu aja dari 3,2 kilo loh menjadi 1,8 kilo. Jangan kebayangin 1,8 kilo kayak mana, dari 3,2 kilo loh lahirnya jadi 1,8 kilo hanya dalam 1 minggu. Saya itu membawa dia, pikir saya akan kuning, saya bawa ke matahari. Ini yang membuat saya kadang-kadang les gitu, yang kadang membuat saya berair mata gara-gara itu. Saya masih ingat wajahnya, dia dibawa ke matahari, maksud saya biar sembuh gitu. Baru kemudian sore harinya kita pergi ke tempat lahir, dicek, wah lah yang rumah sakit itu, ini harus segera dirujuk gitu. Gitu kan. Waktu itu langsung ke Subhanallah, di sana nggak ditangani dengan baik, dimasukkan, dibiarkan sampai akhirnya koma. Itu masuk hari Sabtu sampai hari Senin itu nggak ada kabar apa. Pokoknya saya dikabari Senin sore itu jam 3 dikabari, ini intinya tinggal nunggu waktu lah, gitu. Tinggal nunggu waktu aja. Nah terus harus bagaimana? Ini masih hidup nggak dok? Secara medis masih hidup. Secara medis masih hidup. Saya udah sadar, saya pulang dari rumah sakit itu, meninggalkan istri di rumah sakit. Jadi ada saksi jalan dari keluar dari PKU Gamping. Saya itu sampai jerit-jerit Pak. Saya saja yang sudah belajar, waktu sudah mulai belajar, nangis sejadi-jadinya di mobil itu. Nangis, mungkin kalau di shooting itu mengerikan itu. Nangis sejadi-jadinya, saya minta sama Allah. Di jalan tuh nangis sampai ke rumah, Brajan. Depan saya kan dokter nih, dokter Sis, teman di UGM juga. Saya menyampaikan, gimana Pak Wahid kabarnya? Ini begini Pak, ini. Masya Allah. Dia katakan, Pak Wahid, saya hubungi Sarjito. Di sana kan susah masuk ruang NICU. Kemudian ditelepon ke sana,
nanti Pak Wahid jam 4 ada yang mau keluar, ya, kan gantian di sana antri. Jenengan sekarang segera ke admin PKU bilang telepon sekarang, jangan besok, jangan nanti intinya. Saya datang ke sana, saya bilang ke adminnya, Bu, tolong jenengan telepon ke Sarjito ke bagian itu, hubungi dokter ini. Itu sekarang orangnya masih santai, saya gebrak meja waktu itu. Tolong sekarang, nggak nanti itu. Sampai kayak gitu. Akhirnya diteleponkan, iya nanti jam 4 bisa. Anak sudah dalam keadaan koma atau itu, dimasukkan ke ambulan itu sama istri, naik ambulan. Saya pulang ke rumah menyiapkan anak-anak yang lain untuk disiapkan kondisinya. Tapi saya itu masih dikasih tondo sama Gusti Allah itu. Jadi ketika didorong ini anak digeledekan menuju ke ambulan itu masih gini, gitu. Satu ketipan gini aja. Bagi saya itu tanda baik banget gitu. Ini masih hidup anak saya. Gitu. Nah sampai ke sana ditangani hari ke-17 baru kemudian tangannya bergerak lagi. Begini. Apa yang saya lakukan selama 17 hari? Saya bolak-balik ke Sarjito sampai saya itu jadi imam di masjid rumah sakitnya Sarjito. Saking saya seringnya sujud di situ. Ini cerita udah lewat, mudah-mudahan tetap dicatat amalnya. Sampai nangis, orang sampai melihat, Pak, jenengan kena apa? Kok saya melihat jenengan sebegitunya? Itu isinya cuma nangis tok. Mengenali Allah, saya mengenali Allah justru waktu itu. Sujud bisa berjam-jam itu. Sampai saya Bapak Amar ikut itu, Amar sampai suruh adzan di sana. Karena memperhatikan ini orang kenapa sampai segininya gitu. Saya masih ingat betul itu. Sampai akhirnya saya waktu ngimam itu pakai Al-Baqarah tentang masalah kematian. Banjir air mata itu seluruh jamaah itu. Mungkin mengikuti rasa saya juga karena saya ngimami dengan rasa betul-betul waktu itu. Allah takdirkan, Masya Allah, dari sekian jumlah di Nicu itu anak saya termasuk yang selamat, Fatimah itu. Nah ini secara akal berarti kita tuh sebenarnya tahu Allah itu ada, Allah itu mengurusi kita sepanjang kita benar-benar mengenali Allah dan berserah diri kepada Allah total. Yang sering jadi masalah itu kita tuh melupakan Allah. Kita karena kita nggak kenal Allah jadi melupakan Allah. Pada situasi yang berat itu kadang-kadang kita justru lupa kepada Allah. Padahal seharusnya sebaliknya, pada situasi-situasi yang berat itu kita makin dekat sama Allah. Secara akal kita harus semakin dekat sama Allah. Karena apa? Memang Allah itu ada. Allah itu ngurusi kita. Dan alhamdulillah hari ini Fatimah termasuk yang agak istimewa di antara 5 anak. Gitu. Dia 4 tahun sudah Al-Quran. Jangan mungkin kaget kalau suruh melihat Fatimah itu baca Quran. Semua hukum-hukumnya sudah dipenuhi. Tajwid, gharibnya dipenuhi. Panjang pendeknya dipenuhi. Dengungnya dipenuhi. Tidak dengungnya dipenuhi, kapan dia wakaf, bagaimana dia caranya wakaf. Anak 4 tahun loh Pak, Masya Allah. Setiap kata-kata itu direkam. Saya ngomong apa sebulan yang lalu dia masih ingat gitu. Masya Allah. Padahal kata dokter waktu itu, ini kalaupun nanti selamat, kemungkinan akan bodoh, akan ketinggalan sama yang lain. Saya sudah diberi pengetahuan sama dokter karena kejangnya 3 kali. Katanya kalau pernah kejang itu ada sel-sel yang mungkin putus. Nah jadi dalil akal itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Yang keempat, yang terakhir adalah dalil hissi. Untuk mengetahui rububiyah Allah itu kita harus mengenali dalil hissi. Dalil hissi adalah dalil panca indera. Ya. Kita sering dengar Nabi Soleh punya mukjizat onta, Nabi Muhammad SAW punya bisa mengeluarkan air dari ini ya, bisa membelah bulan. Nah secara manusia kan asalnya kan kita nggak mungkin lah masa manusia membelah bulannya enggak. Gini apa enggak? Atau tongkat kok jadi ular, nggak mungkin kan. Secara panca indera kita nggak mengakui itu, berarti kita hanya bisa mengakui ada zat yang menjadikan seperti itu. Paham maksud saya? Lautan kok bisa dibelah secara panca indera, lah kepiye yang nganggo tongkat kok bisa membelah lautan, kan nggak mungkin. Maka kita secara hissi, secara panca indera akan mengatakan, oh berarti ada zat yang menjadikan itu bisa. Saya dipahami maksud saya? Berarti ada Allah maksudnya. Ada Allah di balik itu semua, ada zat yang mengatur itu semua. Apakah itu bisa terjadi zaman sekarang? Bisa terjadi zaman sekarang. Kasus Fatimah, contohnya tadi, itu buat saya mukjizat. Makanya saya melihat dia itu langsung ingat Allah, Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbarnya benar-benar tuh dari hati itu.
Ya Allah, Allah itu maha besar bener-bener. Gitu loh. Nah, ini kadang-kadang orang untuk mengenali Allah kadang-kadang dikasih kejadian-kejadian, Pak. Intinya jangan kaget nih, bahwa ketika dengan berusaha mengenali Allah itu akan dikasih kejadian-kejadian yang insya Allah itu kebaikan kalau kita mau pahami akhirnya. Meskipun kelihatan awalnya, aduh ya Allah itu berat banget. Tapi nggak tahu ya, orang yang mau dibimbing oleh Allah itu ada tetap rasa tentram loh di hati itu, walaupun keadaan seperti itu. Nah ini yang jadi poin. Yang kita butuhkan kan tentramnya, ya nggak? Duitnya kan orang tentram nggak? Ya kan? Kita dalam kekurangan tapi tentram itu tentu saja lebih baik. Kemudian dalil hisi juga kita berdoa dikabul, ya enggak? Jangan sering berdoa dikabul. Berarti ada zat yang tidak terlihat yang mengabulkan permintaan kita itu, ya enggak? Secara hisi ya, secara panca indera kita tuh mengakui bahwa dialah Allah, ada yang mengatur itu semua. Nah, ini waktunya udah panjang banget, masya Allah. Ada beberapa banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah rububiyah ini, bahwa banyak sekali hal. Nanti dilanjutkan minggu depan itu loh. Kita akan membicarakan tentang masalah dua jenis nikmat. Kan ini bini amih itu di sini Allah Rabbani mengurusi kita dengan bini amih. Nikmat itu ada dua macam, nikmat yang hisiah, nikmat yang maknawiyah. Hisiah itu contohnya ya bisa dipegang, rezeki, anak, rumah itu hisiah. Kemudian maknawiyah itu contohnya yang hidayah. Rajin ke masjid itu rezeki, ya kan? Kemudian petunjuk itu rezeki, ketenangan hati itu rezeki. Betapa banyak orang yang tadinya tenang jadi tidak tenang karena dicabut rezekinya oleh Allah. Nanti minggu depan insya Allah kita akan bicarakan itu agar kita semakin mengenali Rabb kita. Ini bahas masih di sini sedikit banget, tapi penjabarannya sangat banyak. Nah itu yang disampaikan pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.